Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas hukum bacaan Quran surat An-Nas ya. Hukum bacaan tajwid Quran surat An-Nas. Sebelum kita bahas, marilah kita membaca surat An-Nas tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu hukum bacaan Quran surat An-Nas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Jadi yang pertama itu di lafadz a'u hukumnya itu mad tabi'i. Kenapa bisa disebut mad tabi'i? Dikarenakan ain bertemu waw sukun di bawah sama domah. Ini domah ya. Huruf mad tabi'i ada 3 ya teman-teman. Ada alif, waw, iya. Ini waw ya teman-teman. Ini panjangnya 2 harkat. Qul a'u. Selanjutnya, qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada 2 hukum ya teman-teman. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah, binnas, alif. Kenapa bisa disebut dengan alif lam syamsiyah? Dikarenakan setelah alif lam ada huruf nun. Nun ini ada huruf alif syamsiyah yang 14, teman-teman. Dalam lafadz tibtumma silarahman tafuzadif dani am ni am, ada nun. Da'su adonni zur syarifan lil kiram. Ini cirinya ada tasdid ya teman-teman. Alif lam itu ada 2, alif lam qamariyah cirinya itu sukun, alif samsiyah itu adalah tasdid ya. Kalau teman-teman susah membedakannya, lihat aja cirinya teman-teman. Seperti ini adalah sukun, koma. Sukun ini mirip dengan koma ya. Kalau kita nulis dalam bahasa Indonesia itu kan kalau misalkan nulis ini ada koma ya, ini mirip ya, koma ini mirip dengan sukun teman-teman. Oke, wajib dibaca ini kembali lagi alif lam samsya ini wajib dibaca idgham. Kenapa? Karena lafaz pertama dimasukkan dengan lafaz kedua itu nun. Jadi lamnya itu tidak jelas teman-teman. Enggak birabbil nas, enggak, tapi birabbin nas. Jadi lamnya enggak ada. Jadi karena masuk dengan huruf yang kedua itu nun. Oke, cirinya tadi tasdid. Kemudian hukum bacaan yang keduanya ya teman-teman. Nas ini ada mad arid li sukun fil waqfi. Kenapa bisa disebut mad arid li sukun fil waqfi? Karena huruf mad tabi'i diwaqaf ya. Atau huruf mad tabi'i dibacanya diwaqafkan. Atau huruf mad tabi'i di akhir kalimat bolehlah terserah. Sama-sama aja teman-teman. Ini panjangnya 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat. Huruf matobi tadi ada 3 ya teman-teman, ada alif, ini alif, ada waw, seperti ini waw, ada ya. Ya. Lanjut, malikin nas. Ini sama dengan ini teman-teman ya. Ada 2, ada alif lam samsiyah. Kenapa bisa disebut dengan alif lam samsiyah? Karena setelah alif lam ada huruf nun. Nun ini ada huruf alif lam samsiyah yang 14. Yang dalam lafaz Tibtum masil rahman tafuz dibdani amda su'adoni zur syarifan lil kiram.
Ini cirinya ada tasdid, wajib dibaca idgham. Nas, ini adalah namanya mad arid li sukun fil waqfi. Kenapa bisa sebut dengan mad li sukun fil waqfi? Karena huruf matom ini dibacanya diwakafkan, teman-teman. Panjangnya 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Jadi kalau kita misalkan panjang napasnya, kita bisa mengutamakan yang panjang, teman-teman. Bin nas, gitu ya. Kalau pendek ya bin nas, 2 harkat boleh. Atau tengah-tengah juga boleh. Selanjutnya, hukum bacaan yang keempat. Ilahin nas. Ilah, ini adalah namanya mad tabi'i. Kenapa bisa disebut mad tabi'i? Dikarenakan lam bertemu dengan alif di bawah sama fathah. Ya, panjangnya 2 harkat. Nih, mad tabi'i hurufnya ada 3, ada alif, wawu, dan iya. Ini alif ya teman-teman. Kemudian tadi ada wawu. Kita lanjutkan ilahin nas. Ini sama dengan yang di atas ya. Hinnya ini adalah alif lam samsiyah karena setelah alif lam ada huruf nun. Nun ini adalah huruf alif samsiyah yang 14. Apa saja? Abghi'at ya sorry ya. Tibtum masil rahman tafuz dani'am. Ta'su adonni zur syarifan lil kiram. Cirinya adalah tasdid, wajib dibaca idgham. Kemudian nas, ini adalah mad arid li sukun fil waqfi. Kenapa bisa disebut mad arid li sukun fil waqfi? Karena huruf mad tabi'i diwaqafkan. Ya. Di sini ada alif huruf mad tabi'inya hampir sama dengan di atas ya. Panjangnya bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat, teman-teman ya. Kita lanjutkan hukum bacaan yang ke-6 ya. Min syarril waswasil khannas. Yang pertama ini adalah namanya ikhfa tengah. Ikhfa kebagi menjadi 3 ya. Tapi sebelum itu huruf ikhfa itu ada 15 ya teman-teman. Ya, ada 15. Yang 15 ini dibagi sama ikhfa yang 3 ya. Yang pertama ada ikhfa kecil, ada hurufnya ada 3 yaitu ta, to, dal. Ya, ta, to, dal. Kemudian ikhfa besar itu adalah qaf, kaf. Qaf, kaf. Ta, to, dal ini ada sya ya, berarti selain dari huruf tadi ya. Kemudian ikhfa tengah ini ada 10, di antaranya adalah sya. Ya, huruf ikhfa itu ada 15 dalam apa? Sib, dasana, kam, jadasya, sun, qad, sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqan, dhalima. Ya, itu lafadznya. Oke teman-teman, itu ikhfa tengah ya. Selanjutnya hukum bacaan yang ketujuh. Min syarril waswa syarril ini tadi adalah alif lam samsiah, ini adalah alif lam qamariyah. Kenapa bisa disebut alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ada huruf waw. Waw ini adalah huruf alif lam qamariyah yang 14. Yang dalam lafaz abdi hajjaka wahhob wahhob aqimah. Ini wajib dibaca idhar, jelas ya. Jelas baca alif lamnya. Syarril, syarril, enggak syariu, enggak. Ya, karena ini alif lam qamariyah. Cirinya adalah sukun nih, sukun teman-teman, sukun. Kita lanjut, hukum bacaan yang ke-8. Min syarril waswa. Wa 8 ini adalah mad tabi'i. Kenapa bisa disebut mad tabi'i? Dikarenakan wawu bertemu dengan alif di bawah sama fathah. Panjangnya bisa 2 harkat ya, ini 2 harkat doang ya, teman-teman. Ini ada alif, kemudian ada wawu, ada iya, itu huruf mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Silkho nomor 9 adalah alif lam qamariyah. Kenapa bisa disebut alif lam qamariyah?
Dikarenakan setelah alif lam ada huruf kho. Kho ini ada huruf alif lam koma ya yang 14. Dalam pengucap atau dalam lafaz abgi hajjaka wa khof akimah. Kho ini ya. Ini cirinya adalah sukun. Wajib dibaca idhar. Kemudian yang ke-10 ada dua hukum juga ya. Khonnas. Ada nun tasdid. Ini namanya adalah guna musyaddad. Kenapa bisa disebut dengan musyaddad? Dikarenakan nun di tasdid. Guna musyaddad ada dua hurufnya, ada nun dengan mim. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan huruf nun atau mim di tasdid, maka itu namanya guna musyaddad. Panjang teman-teman dibacanya. Dibacanya itu 3 harkat, teman-teman. Khonnas gitu ya. Guna itu guna, musyaddad itu tasdid. Jadi huruf nun dengan mim syaratnya harus ditasdid. Kemudian hukum yang selanjutnya khonnas sama ya, mad alif sukun. Kenapa bisa mad alif sukun? Dikarenakan huruf tabi'i diwakofkan. Panjangnya bisa 2 harkat, 4 harkat atau 6 harkat. Oke. Kita lanjutkan ke hukum bacaan selanjutnya. Nomor 11. Alladzi Allah, ini namanya alif lam samsiyah. Kenapa bisa disebut alif lam samsiyah? Karena setelah alif lam ada huruf lam. Ala, la. Jadi lamnya ada 2 nih. Ya. Lafadznya ini tadi sudah disebutkan tib thumma sil rohman tafuz difdani am dasu adoni zur syarifan lil ada lam lil kiram. Ini cirinya adalah tasdid, wajib dibaca idgham ya. Alladzi, hukum bacaan yang ke-12. Ini namanya mad tobi. Jadi lengkap dengan mad tobi hurufnya. Di sini ada alif, di sini ada wawu, kemudian ada alif, kemudian ini ada ya nih. Kenapa ini bisa disebut dengan mad tobi? Karena da bertemu iya mati dibawa sama kasroh atau bahasa Sunda mah da mah iya dicana ku jr gitu ya. Ini panjangnya 2 harkat. Alladzi yuwaswisu fi, ini sama juga ya teman-teman dengan ini matobi karena fa bertemu dengan ya mati di bawah sama kasroh atau fa mai iya dicana ku jr. Ini panjangnya 2 harkat. Fi sudu nih. Ini kalau ada wawu, ada ya, ada wawu nih. Ini juga sama ya 14 mad tabi'i. Kenapa bisa disebut mad tabi'i? Dikarenakan da bertemu wawu mati di bawah sama domah atau da mai wawu dicana ps. Ya, dicampur-campur ya teman-teman dengan bahasa Sunda. Kenapa bisa panjangnya? Sorry ya, panjang ini adalah 2 harkat. 2 harkat. Kemudian yang ke-15 sudurin nas. Ini ada 2 ya sama dengan ini. Yang pertama ada alif lam samsiah. Kenapa disebut alif lam samsiah? Karena setelah alif lam ada huruf nun. Ya, cirinya adalah tasdid, wajib dibaca idgham ya. Huruf alif lam samsiah ada 14. Tibtum masil rahman tafuz difdani am da'su adoni zur syarifan lil kiram. Kemudian rinnas nas. Ini namanya mad arid disukun fil waqfi. Kenapa bisa disebut alif mad arid disukun fil waqfi? Karena huruf mad tabi'i diwaqafkan. Panjangnya 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Tinggal dipilih saja ya teman-teman. Oke, ayat terakhir kita ya, pembacaan yang terakhir, ayat ke-6. Minal jin minal, nomor 16 itu ada alif lam qamariyah. Kenapa bisa disebut alif lam qamariyah? Karena setelah alif lam ada huruf ja. Ja ini adalah huruf alif lam qamariyah yang 14. Dalam lafaz abgi hajjaka hajja ja ya. Wa khaf aqimah.
Cirinya itu adalah sukun, wajib dibaca idhar, ya jelas. Minal jinnati 17 ini adalah nun tasdid. Tadi seperti sesuai dengan atas nih. Ada nun tasdid namanya gunah musyaddad. Kenapa bisa disebut gunah musyaddad? Karena nun ditasdid. Hurufnya ada dua, ada nun dengan mim. Syaratnya ditasdid. Panjangnya 3 harokat. Oke, hukum bacaan yang terakhir. Wanas. Ini hukum bacaan pertama alif lam samsiyah. Kenapa bisa sebut alif lam samsiyah? Karena setelah alif lam ada huruf nun. Ya. Nun ini termasuk huruf alif lam samsiyah yang 14. Ya. Dalam lafaz tibtum masil rahman tafuz tifdani amda su'adhonni jursarifan lil kiram. Cirinya adalah tasdid, wajib dibaca idgham. Nas ini mad arid li sukun fil waqfi. Kenapa bisa disebut mad arid sukun fil waqfi? Dikarenakan huruf mad tabi'i diwakofkan. Di sini huruf mad tabi'inya adalah alif. Panjangnya bisa dibaca 3 ya. Bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahu adim. Alhamdulillah ya pembahasan surat An-Nas dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman untuk pengetahuan kita sebagai seorang muslim karena kita punya kitab Al-Qur'an yang dimana kitab Al-Qur'an itu harus kita baca dan baca dalam membacanya kita harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Semoga kita bisa dalam membaca Al-Qur'an dengan hati-hati ya. Ilmu tajwidnya dipraktekkan, panjang pendeknya, gunanya, ya madnya, hukum hurufnya, makhrajnya, kita bisa praktekkan ya. Minimalnya ini dulu ya teman-teman, hukum mad dengan hukum huruf ya yang saya bahas. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa dibahas dengan makhrajul huruf ya, makhrajul hurufnya ya. Kemudian hukum waqaf dan ibtida ya, dan yang tadi sifatul huruf ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.